asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan hari ini hari yang dikatakan cerah tidak, dikatakan hujan juga tidak, tapi Allah mengirimkan angin yang sangat sejuk di SMP ini. Ini membuktikan bahwa insya Allah ada keberkahan, insya Allah ada malaikat yang sedang melihat hal-hal yang positif yang sedang diadakan oleh para panitia, para guru, dan juga ananda yang ada di SMP Negeri 2 10 Koto. Yang pertama, Uni mengucapkan jazakumullah khairan katsiran karena sudah diberikan kesempatan untuk membersamai. Kalau sebenarnya tidak nasihat ya Bu ya, Pak atau Ananda, bukan juga sebuah ceramah, tapi sekedar sedikit motivasi saja bagi kita semua. Kalau dari usia, mungkin Uni jauh dari Bapak dan Ibu, masih sangat kecil, pengalaman masih sangat minim. Ada mungkin di sini orang tua yang sudah lebih usianya 40 tahun dan lebih tahu bagaimana susahnya mendidik anak. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat. Yang pertama, sangat bersyukur dengan adanya ajang wisuda tahfiz ini, dan ini dapat informasi angkatan kedua. Di angkatan pertama, SMP Negeri 2 telah berhasil mewisuda Ananda di kategori juz 30. Ananda Umi termasuk di dalamnya? Iya, alhamdulillah. Dan di angkatan kedua terjadi lompatan yang luar biasa, di mana biasanya jika dari angkatan pertama ke angkatan kedua, hafiz itu bertambah 1 juz saja. Alhamdulillah 2 orang ananda kita dalam kategori 3 juz, hafiz 3 juz. Ada 4 orang yang 1 juz dan 9 orang yang 2 juz. Mungkin apa yang mereka lakukan ketika ekstrakurikuler, izin menyampaikan ayah bunda, ada sedikit merasa luar biasa membersamai mereka. Kenapa? Karena mereka bukan anak pesantren. Mereka hanya berusaha dengan diri mereka sendiri. Kelelahan yang mereka rasakan setelah pulang sekolah, harus bertemu dengan uminya. Kira-kira pukul berapa nak? 2:30. Setahu Umi 2:30 itu daya kuatnya seorang manusia itu udah lobet. Kalau ibaratnya kalau kita memasukkan Al-Quran kepada anak kita dari subuh pagi, itu dayanya masih di antara 90 sampai 100 ibu bapak. Tapi mereka memaksa dirinya, memaksa sel otaknya ketika sudah hampir lobet. Karena di waktu-waktu itulah waktu-waktu manusia beristirahat di siang harinya. Tapi mereka pacu diri mereka dan berhasil. Satu orang luar biasa dengan 17 kali pertemuan selesai menyetorkan 20 halaman atau 1 juz. Give applause, tepuk tangan untuk ananda kita, 1 orang berhasil 17 kali pertemuan menyetorkan 20 halaman. Bapak Ibu bisa memikirkan, kira-kira dia menyetorkan Umi itu 17 kali pertemuan, 1 kalinya kira-kira berarti ada yang lebih 1 halaman dia setorkan. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, bertemu hanya 2 kali dalam seminggu, dia mampu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya seluruh manusia punya kemampuan, mau dia di pesantren ataupun tidak. Maka hanya orang-orang yang diberi undangan dan yang memenuhi undangan saja yang mau. Sama seperti kita hari ini, yang diberi undangan untuk pengambilan rapor Ananda, seluruh orang tua 200 berapa Pak?
236 orang tua. Apakah 236 orang tua hadir hari ini seluruhnya? Tidak. Sama seperti kita manusia. Sesungguhnya Allah itu memberi undangan kepada kita semua. Bukan hanya kita orang tua, tapi anak-anak kita. Anak-anak kita diberikan undangan oleh gurunya. Undangan untuk menjadi ahlullah. Undangan untuk menjadi keluarganya Allah. Siapa yang mau hadir, tafadhol silahkan. Dan yang bertahan adalah mereka dan 15 orang temannya yang lain. Bukan yang 15 orang itu tidak berhasil, tapi yang 15 orang itu dilebihkan pahalanya oleh Allah. Kenapa Umi? Bukankah yang wisuda ini yang lebih pahalanya? Tidak. Rasulullah bersabda bahwa apabila manusia melafazkan Al-Quran terbata-bata, sulit menghafalnya, maka dia memiliki 2 pahala. Yang pertama, pahala dia berusaha untuk menghafalnya. Yang kedua, pahala dia sudah membersamai diri dengan Al-Quran. Jadi mereka ini dapatnya 1, bukan. Barang siapa yang fasih membaca dan menghafal Al-Quran, maka mereka ditempatkan di tempat yang mulia. Seperti ini saat ini. Ini di dunia Bapak dan Ibu. Belum lagi nanti di akhirat kelak. Di awal motivasi Umi izin, Umi menyampaikan tentang akhirat dulu. Karena apa? Agar kita fokus kepada kampung kita yang sebenarnya. Sama ibarat waktu, seluruhnya punya waktu terakhir. Bahkan tumbuhan yang di depan ini, dia punya waktu terakhir. Termasuk Umi juga punya waktu terakhir. Maka kapan dia akan abadi di akhirat? Izinkan memotivasi untuk akhirat sebelum disampaikan ada hal yang lebih luar biasa disiapkan Allah di dunia untuk mereka. Itu yang pertama. Jadi yang harus kita pahami bahwa Al-Quran itu, Bapak dan Ibu, sebenarnya adalah undang-undang untuk kita. Itu diserahkan ke diri kita. Kalau kita ingin berbahagia di akhirat nanti atau mendapatkan kenikmatan di dunia, maka silakan sering dibuka. Tapi jika tidak, maka kita akan menjadi manusia yang sering sekali baper dalam kehidupan. Tidak punya uang, baper. Ya, yang perempuan di sini diputus pacar, baper, gitu ya. Nilainya rendah, baper, gitu ya. Tapi kalau seandainya kita memang menjadikan Al-Quran itu sebagai undang-undang, apapun masalah kita, insya Allah ada solusinya. Karena satu-satunya mukjizat yang hanya satu itu diizinkan Allah sampai hari kiamat nanti ada, yaitu Al-Quran. Jadi mereka bukan anak yang, tolong dihapuskan di pikiran kita bahwa mereka ini anak-anak yang khusus. Memang mereka ini adalah anak-anak yang nanti menjadi ustadz wa ustadzah. Hapuskan di pikiran kita itu. Karena apa? Karena orang yang membersamai Al-Quran nanti kelak besar bukan seorang ustadz dan ustadzah saja Bapak Ibu. Bahkan orang yang membiasakan diri dengan Al-Quran itu ketika di zaman peradaban Islam gemilang, mereka adalah para ilmuwan, bukan buya. Mereka adalah orang-orang yang melejitkan semangat kepemerintahan, bukan ustadz yang berdiri di depan. Artinya apa? Mereka nantinya bisa menjadi dokter hafiz Quran, bisa menjadi pejabat yang hafiz Quran, bisa menjadi kepala sekolah yang hafiz Quran. Ini yang kita harapkan nantinya sehingga Indonesia itu maju. Jadi di akhirat nanti ayah dan bunda yang sudah anaknya di sini itu sangat berbahagia karena akan mendapatkan mahkota cahaya. Mahkota cahaya yang tidak didapatkan oleh orang tua lain.
Dan ananda yang di sini akan mendapatkan teman di kuburannya nantinya. Dan ini kapan akan terasa? Di akhirat. Baik, kita lanjut ke dunianya. Motivasi kedua adalah dunia. Karena apa? Kita real sebagai manusia, bukan malaikat. Ayah dan bunda sekarang duduk sebagai manusia. Umi menyampaikan tadi akhirat. Kami tidak tergambar bagaimana akhirat. Antara yakin dengan tidak. Maka Umi sampaikan yang dunia. Ayah dan bunda, ada sebuah kisah tentang seseorang, dan real kejadiannya. Hafalannya sudah mencapai 25 juz. Dia adalah seorang laki-laki. Ya. Kalau di sini laki-lakinya berapa? 2 ya. Perempuannya banyak ya. Yang mau diceritakan ini adalah seorang laki-laki. Dulu dia bersekolah di SMP 1 Padang Panjang. Hari ini dia kelas 2 kalau nggak salah di SMA negeri juga di Padang Panjang. Mempunyai hafalan 25 juz. Bukan seorang yang tamatan pesantren. Ibunya bukan ustazah. Ayahnya bukan ustaz. Ibunya bukan guru, ayahnya bukan guru. Apa yang membuat anak tersebut mau menambah hafalannya setiap hari sampai 25 juz? SD dia menamatkan 10 juz. SMP dia menamatkan 10 juz, 20. SMP kelas 3 selesai 20 juznya. Di kelas 2 sekarang dia bisa menyelesaikan 5 juznya. Niatnya SMA selesai 30 juz. Ayah dan bunda Umi sebutkan ada satu universitas yang menerima siswa tamatan SMA dari manapun, mau dari negeri atau pesantren, bebas biaya kuliah sampai selesai kedokteran selama 4 tahun. Bebas biaya kuliah kedokteran yang setahun ini biaya masuk kedokteran saja sudah 30 jutaan. Sampai seseorang menjadi seorang dokter itu menghabiskan ratusan juta. Apa niatnya Bapak Ibu? Ayahnya hanya berladang, ibunya sakit-sakitan. Ketika dia mau diwisuda 20 juz, ibunya dalam kondisi sakit jantung di rumah sakit. Niatnya cuma satu, ingin menjadi dokter bagi orang tuanya. Apa yang dilakukan? Mendekatkan diri dengan Al-Quran. Apa yang dia dapatkan bunda? Umi kemarin dapat informasi dari Bapak Kadis Sosial yang kebetulan peminat Ahfiz Tanah Datar. Dia menyampaikan kepada Umi. Umi kebetulan adalah sekretaris Forum Komunikasi Umat Hafiz Kecamatan 10 Koto. Disampaikan oleh beliau, Umi Hafsah, jika ada anak di 10 Koto 10 juz saja di SMA, lapor ke saya. Saya akan lapor ke pihak Baitur Rahmah kepada anak tersebut lulus untuk masuk kedokteran tanpa biaya apapun. Itu dunia Bapak Ibu. Itu dunia yang kita dapatkan. Apalagi anak kita masih SMP, maka anak kita nantinya bagi yang ingin SMA favorit boleh memilih di Tanah Datar minimal 3 juz saja di kelas 3 SMP-nya. Artinya apa? Artinya sangat banyak kemudahan yang diberikan Allah kepada anak-anak penghafal Quran Bapak Ibu. Dan satu hal yang harus kita yakini, seorang anak yang diasah sel otaknya dengan Al-Quran, maka yakinlah dia menjadi orang yang pintar di kelasnya. Tidak ada anak penghafal Quran itu juara terakhir, itu tidak ada. Karena setiap hari otaknya harus dikuras terus. Karena apa? Sel otak itu miliaran, hanya akan tenang bersama Al-Quran. Sedikit saja dicetuskan dengan Al-Quran sel otaknya, maka seluruh tubuhnya akan sehat. Itu sebenarnya. Dan Anda di sini, jika mereka mempunyai dosa yang nampak zahir oleh anak-anak yang lain, contoh
Ba'atunya habis Quran nih, tapi nyo pacaran, nyo pribadi. Ba'atunya habis Quran, tapi adabnya seperti itu, dia berproses. Seorang hafiz Quran juga manusia yang lemah. Tapi ketika dia mempersamai dirinya dengan Al-Quran, maka sekuat mungkin Al-Quran itu akan menjadikan dia menjadi orang yang terbaik. Jadi, Umi tutup motivasi ini dengan menyampaikan kepada ayah dan bunda dan juga Ananda sebuah hadis Rasulullah yang sudah kita hafal, dan ini tidak akan pernah ada yang menyelisihinya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Rasulullah menyatakan yang pertama, man ta'allama al-Quran, dia yang lebih mulia. Maka kalian lebih mulia dari ini. Orang tua yang ada di sini yang belajar Al-Quran, man ta'allama al-Quran, yang belajar Al-Quran itu adalah sebaik-baik manusia, maka kalian lebih baik daripada gurunya. Wa 'allama, dan mengajarkannya, baru peringkat kedua. Maka kalian di sini menjadi lebih mulia ketika mau belajar Al-Quran daripada guru yang mengajarkannya. Kecuali sang guru juga belajar menjadi ta'allama al-Quran tadi. Itu yang pertama, itu yang harus kalian azamkan di diri kalian sebagai wisudawan-wisudawati dan juga anak-anak umi yang hampir saja selesai hafalannya. Barang siapa sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang terakhir, Umi sampaikan selamat kepada wisudawan-wisudawati karena kalian sudah diterima oleh Allah undangannya. Kalian diundang untuk menjadi ahlullah hari ini, keluarganya Allah. Ketika manusia dijanjikan dengan menjadi ahlullah, maka keluarga Allah, yakinlah nak, tidak ada bala yang akan menyeret kalian, tidak ada musibah yang akan datang kepada kalian dan keluarga. Tidak akan ada kemudoratan yang akan menyeret kalian dan keluarga. Walaupun kalian dari keluarga yang ekonomi lemah, ya. Jadi berbahagialah, semangatlah terus, jangan hanya belajar menjadi wisudawan dan wisudawati, tapi kejarlah menjadi ahlullah. Mungkin itu dari Umi harapkan mudah-mudahan di semester 2 nanti banyak yang menghadiri undangan dari Allah untuk menjadi keluarganya Allah. Karena seluruh kita di sini rasa Umi adalah orang Islam. Dan orang Islam wajib untuk sholat. Ketika sholat maka Al-Quranlah yang menjadi temannya. Jika tidak bisa menghafalkan Al-Quran, maka sholatnya akan tidak sempurna. Ketika sholatnya tidak sempurna, itu yang akan dipertanyakan di awalnya. Terima kasih nak, kalian telah membahagiakan orang tua kalian hari ini. Karena kebahagiaan abadi adalah menjadi keluarganya Allah. Tanpa sadar ayah bunda yang ada di sini sudah kalian seret sedikit demi sedikit kakinya ke surga. Mungkin itu dari Umi, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf selama lebih kurang Agustus, September, Oktober, November, Umi mohon maaf kepada orang tua yang anaknya sudah Umi bersamai. Jika ada kata yang salah atau mungkin ada Umi yang salah di sekolah ini, kepada Ananda, kepada orang tua, kepada bapak, ibu, guru, dan juga kepala sekolah, mohon maaf hanya bisa membersamai dan berhasil hanya sejauh ini. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.